Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya untuk berbagi aksi nyata pada modul 21 titik tentang pembelajaran diferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iskodariah, calon guru penggerak Angkatan 8. Saya bertugas di SMK Negeri 5 Pangalengan. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana pembelajaran diferensiasi yang saya pelajari pada modul 2.1. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Di sini saya mencoba melakukan pembelajaran proses diferensiasi sesuai dengan minat dan peserta didik, di mana setiap peserta didik memiliki karakteristik dan kompetensi yang berbeda yang harus dipenuhi segala kebutuhannya. Adapun tujuan dari pembelajaran diferensiasi ini adalah yang pertama, calon guru penggerak dapat menjelaskan apa konsekuensi dari keberagaman murid-murid yang ada di kelas. Kedua, calon guru penggerak dapat menunjukkan pemahaman tentang yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, calon guru penggerak dapat menjelaskan bagaimana cara mengetahui kebutuhan belajar murid. Seperti Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Di sini, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, saya melakukan proses bersama tim BK yang ada di SMK Negeri 5 Pangalengan untuk mengidentifikasi kebutuhan dari peserta didik. Untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik, saya bekerja sama dengan guru BK melakukan asesmen non-kognitif untuk mengetahui minat dan gaya belajar peserta didik. Selamat siang Bu Nina. Iya, saya ingin konsultasi Bu Nina terkait hasil dari tes non kognitif terkait dari kebutuhan belajar peserta didik di kelas 12 pemasaran 2. Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi pada mapel komunikasi bisnis. Bu Nina bisa bantu saya menjelaskan terkait dengan gaya belajar siswa yang Bu Nina lakukan dengan TBK serta berapa jumlah siswa yang ada di kelas 11 pemasaran 2 yang memenuhi gaya belajar sesuai dengan tipenya. Seperti yang Bu Is tahu ya, di kurikulum Merdeka itu kan harus berdiferensiasi. Gaya belajar sendiri itu dibagi menjadi 3, pertama auditori, visual, dan kinestetik. Nah, untuk auditori itu menekankan ke pendengaran siswa, jadi siswa lebih banyak mendengarkan. Kemudian kalau yang visual, anak-anak lebih ke penglihatannya, jadi anak-anak lebih suka dengan melihat objek. Kemudian yang kinestetik itu anak-anak kegerakan, kemudian aktivitas yang seperti itu. Nah, untuk di kelas 12 2 pemasaran sendiri itu untuk anak yang auditori itu ada 9 siswa, kemudian yang visual ada 22 siswa, dan sisanya yang kinestetik untuk di kelas 12 14. Terima kasih Bu Nina untuk informasinya. Saya mohon datanya dikirim ya, karena hari ini saya mau melaksanakan kegiatan pembelajaran diferensiasi. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Nina. Hasil asesmen kognitif dan non-kognitif. Saya mendapatkan data dari guru BK adanya perbedaan gaya belajar peserta didik, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Saya juga menemukan perbedaan kesiapan belajar peserta didik, yaitu peserta didik dengan pemahaman awal baik,
tentang materi pelayanan kepada pelanggan dan negosiasi bisnis 5 peserta didik, pemahaman awal cukup 5 peserta didik, dan pemahaman kurang 3 peserta didik. Sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi, saya membuat RVP berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan peserta didik yang kemudian direncanakan penerapannya menggunakan strategi pembelajaran. Adapun strategi pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. He said one day you'll leave this world beyond, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child. Kompetensi dasar pada pembelajaran diferensiasi komunikasi bisnis yang pertama yaitu menganalisis produk dan pelayanan, yang kedua melakukan rekomendasi produk dan pelayanan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan jenis-jenis produk, yang kedua peserta didik dapat mendeskripsikan pelayanan kepada pelanggan. Hari ini kita mulai kegiatan pembelajaran kembali ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, silakan berdoa dulu dipimpin oleh KM. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, beri salam. Baik. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, kita melakukan kegiatan pembiasaan terlebih dahulu membaca surat pendek dari Al-Quran. Dipersilakan membaca surat Al-Falaq. Baik, kita mulai kegiatan pembelajaran mata pelajaran komunikasi bisnis. Sebelumnya, gimana kabarnya hari ini? Baik, saya absen dulu ya. Hari ini hadir semua? Saya absen dulu ya. Bayu, Daman, Salma, Citra, Raisa. Sudah hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah kita mulai kegiatan pembelajaran yaitu komunikasi bisnis. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, saya ingin mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Masih ingat kemarin keyakinan kelas kita yang pertama apa? Disiplin, datang tepat waktu ke sekolah, apalagi mengerjakan tugas tepat waktu, berpakaian sesuai dengan jadwal. Apalagi menghargai pendapat orang lain saat proses diskusi atau sedang berbicara. Nah, itu salah satu keyakinan kelas yang telah kita sepakati pada waktu proses kegiatan pembelajaran. Baik, selanjutnya materi untuk hari ini yaitu pelayanan kepada pelanggan dan negosiasi bisnis.
hal yang perlu kalian ketahui yang pertama, tujuan kegiatan pembelajaran hari ini untuk materi dari pelayanan kepada pelanggan dan negosiasi bisnis adalah yang pertama, yaitu dapat mendeskripsikan jenis-jenis dari produk. Yang kedua, mendeskripsikan pelayanan kepada pelanggan. Dan yang ketiga adalah menjelaskan tentang negosiasi bisnis. Itu adalah tujuan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya ada yang tahu apa arti dari negosiasi? Ada yang tahu? Negosiasi adalah interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dan memperoleh kesepakatan bersama sehingga kedua belah pihak sepakat dan diuntungkan. Ada yang tahu lagi apa arti dari negosiasi? Ya, silakan. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau yang lainnya. Baik, ada lagi? Ada yang tahu lagi apa arti negosiasi? Komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai atau menemukan posisi-posisi yang berkesesuaian sehingga mendapatkan kesepakatan atau akhir yang baik dan menguntungkan kedua pihak atau pihak yang lain. Ya, satu orang lagi. Ada yang tahu apa arti negosiasi? Ada yang tahu apa arti negosiasi? Satu lagi. Kalian sudah paham arti negosiasi? Tadi dari teman-teman sudah dijelaskan bahwa yang negosiasi kita garis bawahi itu adalah kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Minimal ada dua pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Bisa juga melibatkan beberapa pihak. Jadi tujuan inti dari proses negosiasi dalam kegiatan bisnis itu adalah untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak atau lebih, atau minimal ada penjual dan pembeli. Itu yang disebut dengan negosiasi. Selanjutnya, di minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan pelayanan. Kita akan kaitkan dengan proses negosiasi seperti apa pelayanan tersebut. Di sini kita akan bahas yang berkaitan dengan bisnis retail dan bisnis digital, karena di dalam proses kegiatan bisnis retail maupun digital itu terjadi proses negosiasi maupun dari segi pelayanannya. Kenapa di dalam dunia bisnis kita akan membahas bagaimana itu proses negosiasi baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini kalian harus tahu, mungkin di sini kita udah punya UP ya, unit produksi yang bisa kita jadikan sebagai gambaran bagaimana nanti proses negosiasi bisa terjadi antara penjual dengan pembeli. Selanjutnya, silahkan kalian saksikan video yang telah saya share di grup chat terkait dari proses negosiasi secara real di dunia bisnis serta pelayanan yang ada di dunia bisnis. Di sini juga saya akan tayangkan. Setelah itu nanti kalian boleh analisis seperti apa kegiatan bisnis baik itu di dunia retail maupun di bisnis digital. Silakan kalian berdiskusi, membentuk kelompok. Sumbernya boleh dari buku, boleh dari internet. Tadi ada referensi dari berbagai sumber yang linknya sudah saya share, bisa buka di handphone. Ada juga yang boleh ikut ke BC untuk melihat secara langsung bagaimana proses pelayanan dan negosiasi yang bisa kalian perhatikan secara langsung proses kegiatan bisnis ini. Silakan.
kegiatan transaksi di BC seperti apa? Boleh ditanyain apa-apanya. Dalam proses negosiasi, proses pelayanan yang diberikan BC seperti apa? Silakan ditanyain kemana. Ini ada kelasnya lagi mempelajari komunikasi bisnis. Mereka ingin tahu bagaimana proses pelayanan di BC SMK 5 Pangalengan, terus bagaimana proses transaksinya, jenis produk apa saja yang dijual di bisnis center. Silakan dijelaskan ke adik kelasnya. Terima kasih. Yuk, ini diperkenalkan produknya sama kakak kelas. Silakan. Jadi di sini ada misalkan makanan yang ringan ya, contohnya seperti citato, ada juga taro. Ini harganya yang bisa dijangkau dari anak-anak sekolah. Itu ya dari sini. Kalau misalkan apa ya teman pengen membeli minuman juga ada di sini. Seperti yang ada di sini. Contohnya ada teh pucuk, Yaku dan yang lain juga. Jadi di sini ada harganya tertera juga ya. Misalkan di sini kalau kita 3.000. Jadi ini masih bisa terjangkau oleh anak-anak sekolahan. Sistem pelayanannya, tolong dijelaskan. Silakan bertanya. Ini Sistem pelayanan. pelayanannya bisa ditanyain ke kakak yang ada di sini. Ya, silakan. Jadi bagaimana sistem pelayanan di BC ini? Lakukan yang responsif, efektif, terus berempati terhadap kendala pada pelanggan, memperhatikan detail, terus membangun hubungan jangka panjang. Kalau proses transaksinya seperti apa? Ngambil barang dulu baru ke kasir atau seperti apa? Ambil barang dulu, sama seperti di Indo apa? Boleh dipraktekkan proses kegiatan transaksi di kas register? Oke, silakan kalian boleh masuk bisa. Oleh kakaknya yang mau dipraktekkan. Ambil satu produk. Silakan. Silakan ke sana. Memperhatikan. Coki-coki, ya kak. Coki-coki. Kak dulu, saya kak dulu. Nah, kalau ada barang yang kalian beli, kalian bisa di-scan di sini. Jadi akan muncul harganya berapa ya. Boleh ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Sok, silakan dicoba. Satu orang. Kalau udah uangnya berapa? Yang sana. Misalkan Bayarnya udah. Nah ini apa? Tolong dijelaskan. Nah ini adalah namanya struktur pembayaran. Tolong dilihatin ke kamera. Nah ini adalah struktur pembayaran hasil dari kegiatan transaksi, bagian dari negosiasi. Karena di BC itu sudah di label harga, jadi konsumen itu tidak terjadi tawar menawar secara langsung. Karena BC itu salah satu bagian dari sistem transaksi yang menetapkan harga secara langsung kepada konsumen. Jadi negosiasi dilakukan secara tidak langsung. Paham? Paham. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelayanan kepada pelanggan dan negosiasi bisnis. Oke, untuk yang pertama akan disampaikan oleh Hasna. Yang pertama, ada jenis negosiasi yang dinilai berdasarkan keuntungan dan kerugian. Maka terbagi menjadi jenis negosiasi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan untuk mempresentasikan hasil studi kami terkait materi pelayanan kepada pelanggan dan negosiasi bisnis. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Keja. Adapun karakteristik jasa sebagai berikut: A. Indivisible, tidak terwujud. B. Heterogenetik, beraneka ragam. C. Simultaneous production and consumption, konsumsi dan produksi secara bersamaan. 2. Kegunaan barang pemuas kebutuhan manusia digolongkan menjadi 6 macam, yaitu elemen utility, team utility, place utility, raw utility, ownership utility, dan service utility. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hanisa. Ya, seperti tersebut yaitu produk yang dibandingkan dengan cara membandingkan suatu produk dengan produk lainnya yang sama dari segi kualitas, harga, dan spesifik produk tersebut. Pada mengelompokkan produk ke dalam 5 tingkat produk. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rad. Secara garis besar terdapat 3 jenis pelanggan, yaitu pelanggan internal, pelanggan penantara, dan pelanggan eksternal. Konsep pelayanan prima ada 3 macam, dikenal dengan 3A, yaitu attitude, attention, dan action. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aditya. Yang ketujuh, harapan pelanggan dipercaya memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Karena pada hakikatnya harapan pelanggan memiliki hubungan erat antara penentuan kualitas dan kepuasan pelanggan. Yang kedelapan, adapun aspek yang dinilai mengenai kualitas pelayanan diantaranya reliability, asuransi, empati, dan tangible. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yusuf. 9. Walaupun negosiasi bisnis adalah proses tawar-menawar mengenai objek bisnis tertentu agar terjadi kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat berupa kontrak atau perjanjian bisnis. 10. Jenis negosiasi yang dinilai berdasarkan keuntungan dan kerugian maka terbagi menjadi jenis negosiasi kolaborasi, dominasi, akomodasi, dan rosio. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi pelayanan kepada pelanggan dan negosiasi bisnis. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Widya. Adapun karakteristik jasa sebagai berikut: intangible, tidak terwujud, heterogeneity, beraneka ragam, simultaneous production and consumption, konsumsi dan produksi secara bersamaan. Kegunaan barang pemuas kebutuhan manusia digolongkan menjadi 6 macam, yaitu elemen utility, type utility, place utility, form utility, ownership utility, dan service utility. Selanjutnya akan disampaikan oleh Happy. Kontribut yaitu produk yang dibacakan dengan cara membandingkan suatu produk dengan produk lainnya yang sama dari segi kualitas, harga, dan spesifikasi produk tersebut. Kotler mengelompokkan produk ke dalam 5 tingkatan produk, yaitu core benefit, basic product, expected product, augmented product, dan potential product. Secara garis besar terdapat 3 jenis pelanggan, yaitu pelanggan internal, pelanggan perantara, dan pelanggan eksternal. Konsep pelayanan prima ada 3 macam yang dikenal dengan 3A, yaitu attitude, attention, dan action. Harapannya akan dibacakan oleh Nisa. Harapan pelanggan dipercaya memiliki peran yang sangat besar
Selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi. Adapun negosiasi bisnis adalah proses tawar-menawar mengenai objek bisnis tertentu agar terjadi kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat berupa kontrak atau perjanjian bisnis. Jenis negosiasi yang dinilai berdasarkan keuntungan dan kerugian, maka terbagi menjadi jenis negosiasi kolaborasi, koordinasi, akomodasi, dan eksklusif. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini terkait dengan pelayanan kepada pelanggan dan proses negosiasi bisnis. Sekarang kalian sudah ada gambaran terkait materi tersebut yang ada dalam komunikasi bisnis. Jadi pada intinya dalam proses komunikasi bisnis itu, satu ada pelayanan, kedua ada proses negosiasi. Semuanya saling berkaitan, di mana pelayanan itu adalah salah satu fasilitas yang diberikan para pebisnis kepada para konsumen. Dan negosiasi sendiri itu adalah bagian dari proses kegiatan transaksi untuk mencapai kata sepakat. Tadi kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran terkait dengan pelayanan kepada pelanggan dan negosiasi bisnis. Sekarang kita merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan setelah tadi diskusi bersama. Ada tugas yang harus kalian selesaikan juga sesuai dengan yang diinstruksikan. Selanjutnya kita refleksi. Tadi sudah ada yang menjawab, kalian sudah mulai paham kan apa itu negosiasi, apa itu pelayanan, bagaimana kaitannya dengan dunia bisnis. Sekarang kita akan mulai permainan ini berupa soal untuk mengukur kemampuan kalian. Silakan dibuka aplikasi kuisisnya. Ibu kasih waktu, silakan nanti kita lihat siapa yang nilai terbesar dari kegiatan pembelajaran hari ini yang tingkat pemahaman dan dilihat dari segi tingkat pemahamannya, ya. Oke, silakan disiapkan handphone. Sudah muncul pertanyaannya? Sudah muncul? Sudah. Semua? Cuma yang belum muncul di handphonenya? Yang sudah berapa orang? Ya, silakan. Kami menunggu. Sudah masuk, ada Elan. Pakai nama sendiri ya. Kita ke ini. Siapa lagi nih? Rika, Cantik. Kemudian siapa lagi nih? Kenapa ini berulang-ulang? Dimas. Aku itu aja. Terus nanti nilai yang terbesar ini akan muncul di layar setelah kalian mengerjakan soal tersebut ya. Nanti ada siklusnya. Ini udah masuk semua. Ya, untuk selanjutnya silakan kalian buat tugas di rumah, rangkuman materi masing-masing individu dikumpulkan hari besok. Penugasannya boleh dalam bentuk tulisan, audio, dalam bentuk infografi atau dalam bentuk video. Dikumpulkan hari besok. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran, kita speaking dulu ya. Ya, silakan ya. Yuk. Untuk selanjutnya, silakan kalian buat tugas di rumah, rangkuman materi masing-masing individu dikumpulkan hari besok. Penugasannya boleh dalam bentuk tulisan, audio, dalam bentuk infografi atau dalam bentuk video. Dikumpulkan hari besok. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Silakan untuk KM dipimpin untuk berdoa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menyajikan sampel-sampel ataupun contoh dari penugasan yang saya berikan dari kegiatan pembelajaran diferensiasi. Yang pertama yaitu bentuk catatan, kemudian yang kedua
yaitu bentuk peta konsep atau mind map. Dan yang ketiga Assalamualaikum adalah warahmatullahi video. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Tasya. Perkenankan saya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan apa yang saya pahami pada materi pelayanan kepada pelanggan dan negosiasi bisnis. Yang pertama adalah harapan pelanggan dipercaya memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Karena pada hakikatnya pelanggan memiliki hubungan erat antara penentuan kualitas dan kepuasan pelanggan. Adapun aspek yang dinilai mengenai kualitas pelanggan, diantaranya rehabilitas, asuransi, dan empati. Yang ketiga, ada juga negosiasi bisnis, adalah proses tawar-menawar mengenai objek bisnis tertentu agar terjadi kesepakatan di antara perjanjian bisnis. Yang keempat, jenis negosiasi yang dinilai berdasarkan ketentuan dan kerugian, maka terbagi menjadi jenis negosiasi kolaborasi, dominasi, akomodasi, dan loss-loss. Yang kelima, adapun karakteristik jasa sebagai berikut. Di antaranya, tidak terwujud, beraneka ragam, dan yang ketiga, konsumsi dan produksi terjadi secara bersama. Yang keenam adalah shopping good, adalah pembandingan sesuatu produk dengan produk lainnya yang sama dari segi kualitas, harga, spesifik, dan produk. Yang ketujuh, Kolter 2003 mengelompokkan produk ke dalam 5 tingkatan, yaitu core benefit, basic product, expressed product, augmented product, dan festival produk. Kedelapan, secara garis besar terdapat 3 jenis pelanggan, yaitu pelanggan internal, pelanggan perantara, dan pelanggan eksternal. Selanjutnya, konsep pelayanan prima ada 3 macam, yaitu dikenal dengan 3A, yaitu attitude, action, dan aktif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asud Monika. Dari kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan tugas dari materi yang saya pahami tentang pelayanan kepada pelanggan dan negosiasi bisnis. Konsep pelayanan prima ada 3 macam yang dikenal dengan 3A, yaitu attitude, attention, dan action. Adapun jasa sebagai berikut. A. Tidak terwujud, B. Beraneka ragam, C. Konsumsi dan produksi terjadi secara bersamaan. Kegunaan barang pemuas kebutuhan manusia digolongkan menjadi 6 macam, yaitu elemen utility, time utility, place utility, form utility, ownership utility, dan service utility. Shopping goods yaitu produk yang dibelanjakan dengan cara membandingkan suatu produk dengan produk lainnya yang sama dari segi kualitas, harga, dan spesifikasi produk tersebut. Kotler 2003 mengelompokkan produk ke dalam 5 tingkatan produk. Secara garis besar, terdapat 3 jenis pelangganan, yaitu pelanggan internal, pelanggan perantara, dan pelanggan eksternal. Harapan pelanggan dipercaya memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Karena pada hakikatnya, harapan pelanggan memiliki hubungan erat antara penentuan kualitas dan kepuasan pelanggan. Adapun aspek yang dinilai mengenal kualitas pelayanan. Adapun negosiasi bisnis adalah proses tawar-menawar mengenai objek bisnis tertentu agar terjadi kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat, berupa kontrak atau perjanjian bisnis. Negosiasi yang dinilai berdasarkan keuntungan dan kerugian, maka terbagi menjadi jenis-jenis negosiasi kolaborasi, dominasi, akomodasi, dan lose-lose. Terima kasih.
Kemudian, tugas juga disajikan dalam bentuk rekaman suara. Besar dalam menentukan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Karena pada hakikatnya harapan pelanggan memiliki hubungan erat antara penentuan kualitas dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, Coulter 2003 mengelompokkan produk ke dalam 5 tingkatan produk, yaitu all benefit, basic product, exploited product, augmented product, dan potential product. Selanjutnya, kegunaan barang pemuas kebutuhan manusia digolongkan menjadi 6 macam, yaitu elemen utility, team utility, place utility, from utility, ownership utility, service utility. Selanjutnya, adapun karakteristik jasa sebagai berikut. A. Tidak berwujud. B. Beraneka ragam. C. Konsumsi dan produk terjadi secara bersamaan. Selanjutnya, konsep layanan prima ada 3 macam yang dikenal dengan 3A, yaitu attitude, attention, dan action. Selanjutnya, adapun aspek yang dinilai mengenai kualitas pelayanan diantaranya reliability, assurance, empati, dan tangible. Selanjutnya, adapun negosiasi bisnis adalah proses tawar-menawar mengenai objek bisnis tertentu agar terjadi kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat berupa kontrak atau perjanjian bisnis. Jenis negosiasi yang dinilai berdasarkan keuntungan dan kerugian, maka terbagi menjadi jenis negosiasi, kolaborasi, dominasi, akomodasi, dan lose-lose. Dan yang terakhir, shopping goods, yaitu produk yang dibelanjakan dengan cara membandingkan suatu produk dengan produk lainnya yang sama dari segi kualitas, harga, dan spesifikasi produk tersebut. Sekian yang saya pahami terhadap materi pelayanan kepada pelanggan dan negosiasi bisnis. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi, guru produktif pemasaran. Selanjutnya, yaitu testimoni dari rekan saya, Ibu Sofi Nurkolbiah. Di kelas 11 pemasaran 2, ternyata peserta didik terlihat lebih nyaman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu. Karena mereka bisa melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka masing-masing. Kebetulan materi yang disampaikan oleh Bu Is itu adalah materi komunikasi bisnis. Ternyata pembelajaran diferensiasi menarik gitu ya, dan pembelajaran ini mudah-mudahan juga dapat diterapkan oleh guru-guru lainnya. Sukses untuk Bu Is di program guru penggeraknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi, guru produktif pemasaran. Setelah saya memperhatikan kegiatan pembelajaran diferensiasi yang dilakukan oleh Bu Is di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Layan Tasya dari kelas 10 pemasaran 2. Saya dari sekolah SMKN Negeri 5 Pangalengan. Saya sangat senang dan nyaman belajar berkelompok pada mata pelajaran komunikasi bisnis, di mana saya dapat berbagi pendapat dan belajar bersama teman-teman di kelas sesuai dengan gaya belajar. Kami membahas materi tentang pelayanan kepada pelanggan dan negosiasi bisnis. Setelah itu, kami mempresentasikannya di depan kelas. Pembelajarannya sangat menyenangkan karena kami dapat mengeluarkan pendapat dengan bebas dan menyatukan persepsi. Terima kasih kepada Ibu Iis Kodariah yang telah mengarahkan kami dalam pembelajaran diferensiasi pada mata pelajaran komunikasi bisnis. Assalamualaikum. Demikian yang dapat saya sampaikan pada tugas pembelajaran diferensiasi modul 2.1. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.